Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Izmi Nur Rahmi dari kelas 11 IPA 2. Di sini aku bersama Ustadz Heri. Nah, udah lama ya nggak bertemu sama Ustadz Heri. Nih di sini ada Ustadznya. Gimana Ustadz? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ah, oke sahabat-sahabat sekalian. Di sini saya akan membahas dan berbincang-bincang dengan Ustadz tentang penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, Ustadz dari tadi ya sudah membahas tentang demokrasi di Indonesia itu sangat baik Ustadz. Nah, cara bagaimana membangun kehidupan Indonesia yang demokratis yang lebih kokoh dan kuat. Kehidupan demokrasi memang harus dibangun lebih kuat. Kenapa? Karena di negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengalami dinamisasi, ya, terutama terkait dengan karakter kepemimpinan di masa tertentu. Dalam membangun demokrasi yang lebih kuat, tentunya harus ditopang oleh elemen-elemen yang kuat pula, ya, dari demokrasi itu, yaitu mulai dari rakyatnya, dari masyarakatnya harus diberikan edukasi, bahkan dikonsolidasikan demokrasinya agar lebih kuat lagi, lebih memahami lagi. Kemudian setelah rakyat atau masyarakatnya mengerti secara detail tentang konsep demokrasi, maka hampir bisa dipastikan di sebuah negara itu demokrasinya akan kuat, akan melembaga dalam lembaga-lembaga negara, dan akan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi dari edukasi terhadap masyarakat itu cara memperkuat dari demokrasi. Oke, cukup Ustadz? Saya kira cukup untuk pertanyaan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia ini, Ustadz? Gimana nih? Ya. Perilaku yang dapat dikembangkan dalam memperkuat atau menanamkan demokrasi di Indonesia itu bisa dilakukan dengan mengembangkan sikap toleran, sikap tasamuh kalau dalam bahasa Arab, ya, sikap menahan diri dan menghormati perbedaan. Kemudian sikap terbuka, ya, sikap terbuka terhadap kritik, terhadap masukan usulan orang lain yang dapat mengembangkan demokrasi itu sendiri. Kemudian sikap bisa menerima perbedaan. Bisa menerima perbedaan bagian dari nilai-nilai demokrasi yang paling utama, yaitu menghargai perbedaan. Itu kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan, ya, oleh masyarakat dalam ikut serta mengembangkan demokrasi di Indonesia. Oke, kan di sini aku sebagai pelajar nih, sebagai santri. Terus gimana cara mengembangkan sikap-sikap santri di lingkungan sekolah gitu, Ustadz, gimana? Demokrasi pun bisa diterapkan di sekolah, ya. Di mana di sekolah itu biasanya ada organisasi yang namanya organisasi siswa intrasekolah, atau OSIS. Di pesantren Persatuan Islam itu namanya biasanya Rizal God dan Ummahatul God. Nah, dalam kegiatannya RGUG atau OSIS ini biasanya ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Nah, pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi di sekolah itu bagian dari menanamkan konsep demokrasi di sekolah. Kemudian menyampaikan gagasan atau ide masukan terhadap pengurus OSIS dengan baik, dengan konstruktif, ya, bukan destruktif, dengan membangun tapi bukan menghancurkan. Itu bagian dari nilai demokrasi di sekolah. Sekaligus adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah di organisasi, itu bagian dari demokrasi yang bisa dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Oke,
Ini mah pertanyaan sendiri Ustadz ya. Ya. Kalau masa B.J. Habibie kenapa Ya. bisa sebentar gitu periodenya tuh, padahal kan apa namanya tuh, usahanya dia tuh bagus gitu sampai dolar turun gitu, kenapa terus bikin bikin apa pesawat. Ya. Dia teh kayak cuman sebentar, kenapa gitu padahal bagus Ya. effort. Pasca reformasi, Pak Profesor Doktor Insinyur ya Burhanuddin Yusuf Habibie ya, itu diakui oleh masyarakat dunia sebagai peletak demokrasi pasca turunnya Pak Harto. Kenapa? Karena di kepemimpinan beliau itu terulang kembali kesuksesan pemilu 1955 dengan sistem multipartai. Yang di kepemimpinan beliau lah diawali ya, pemilihan presiden gitu. Sudah dijajaki pemilihan presiden dan kepala daerah langsung. Sudah dijajaki secara konsep. Kemudian tahun 2005 itu bisa terrealisasi gitu. Itu kenapa? Karena ada peran serta dari Pak Habibie dalam hal ini dalam mengembangkan demokrasi. Okay. Kenapa bisa terjadi ya? Karena itu ada proses politik ya yang melingkari proses itu sehingga Pak Habibie hanya sebentar dan sukses dalam menerapkan demokrasi di Indonesia, meletakkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Tapi menurut Ustadz sendiri, B.J. Habibie, Pak Habibie ini hanya sebentar periodenya, Ustadz setuju atau tidak? Kalau masalah setuju atau tidak, kita harus menilai dari konstitusi, gitu ya, dari konstitusi. Konstitusi atau aturan itu menghendaki seperti itu. Kemudian Pak Habibie-nya waktu mau dicalonkan beliau menolak, gitu. Menolak untuk dicalonkan kembali dan otomatis tidak bisa dipilih kembali dalam kontestasi pemilihan presiden waktu itu ya. Masih oleh MPR waktu itu. Oke ya kawan-kawan semua, tadi kita udah bahas beberapa poin. Nah kan kalian nih masih kangen sama Ustadz Heri, jadi aku minta Ustadz buat ngasih motivasi nih buat kita yang terus di rumah ya gak? Nah, belajar di rumah boring ya, jadi kita harus dapat motivasi dari Ustadz nih. Ayo Ustadz, gimana Ustadz motivasinya? Baik ya, para peserta didik yang ada di rumah ya. Dalam masa pandemi ini kita tetap harus positif ya, harus positif thinking. Insya Allah dalam berbagai masalah peristiwa pasti ada hikmahnya. Ya. Proses pembelajaran tetap harus berjalan meskipun melewati pembelajaran jarak jauh, tetapi insya Allah tidak mengurangi makna dari pembelajaran itu sendiri. Kita mengharapkan hal yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Satu kata untuk kita semua sebagai pelajar Indonesia, bersama membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.